Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Amma ba'du. Para salikin rahimakumullah, pada sore hari ini mari kita selalu bersyukur pada Allah Rabbul Izzati atas rahmat, hidayah dan juga maghfirahnya, dan membukakan pintu hati kita diberi sentuhan yang halus sehingga masih istiqomah untuk taklim dalam rangka belajar kitab yang memang kitabnya lebih banyak bicara adab, yaitu Maqasidul Ri'ayah Syekh Izzuddin, bukan kitab yang bersifat syariat, ya, karena kalau sudah syariat banyak kita dengar di beberapa tempat. Dan sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada keharibaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para salikin rahmatullah, hari ini kita melanjutkan di dalam bab yang ke-15, faslun, ya, yang ke-15. Topiknya masih agak ketemu. Kalau bab 2 pertemuan yang lalu itu adalah apa yang tidak boleh, yang kedua itu adalah apa yang didahulukan, maka yang ketiga ini adalah dilakukan syaratnya apa. Ini di sesuatu yang membuat prinsip-prinsip kita dalam mengambil sebuah kesimpulan sehingga kita itu bisa melangkah. Para salikin rahimahullah, guru-guru dan sahabat saya, para rektor dan juga para intelektual, babnya adalah faslun fin nahyi an tawassuli ilal ma'murati bil muharramati was subhat. Jadi faslun yaitu fasal fin nahyi yang menyangkut terhadap larangan, kita tidak diperkenankan anit tawasul terhadap menentukan sebuah wasilah, alat, instrumen ilal ma'murati bil muharramati wasubhat. Nah, wasilahnya itu berkaitan dengan menjalankan ma'murat, ya, perintah-perintah Allah, ya. Dengan apa? Bil muharramati wasubuhat. Wasilahnya itu yang haram dan subhat. Ini penting, ya, Bapak Ibu sekalian, kita ketahui. Seringkali kita itu yang penting kita beribadah, tapi beribadahnya dengan cara apa, menggunakan apa, didapat dari apa, seringkali kita tidak bicara, tidak renungkan. Karena itu bab 15 mengajarkan, membuat prinsipal, ya, yang harus kita pegang di dalam melakukan persyaratan ibadah. Saya lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif fi hadzal kitab wa nafa'u bihi ma bi ulumiha fid darain. Amin ya rabbal alamin. La yutawassilu ila adai wajibin minat tuyuni wan nafaqati waz zakati wal kafarati wa sirul qurubati bisya'in bil muharramati wala bisya'in minas subuhat. Jadi
Para salikin la yatafassalu illa adabil wajib. Ya. Jadi jangan kita itu membuat tawasul, membuat syarat, membuat cara, membuat perantara, kira itu. Ya, illa adabil wajib untuk melakukan adab-adab, ya, menjaga, melaksanakan perintah Allah yang wajib. Yang wajib itu yang pasti kan rukun Islam itu kan, ya, syahadat, sholat, zakat, ya, puasa, dan juga pergi haji. Sekaligus mengingatkan kita tidak boleh layu tawassalu ila adabil wajib. Di dalam melakukan perintah-perintah Allah yang wajib itu tidak boleh membuat tawassul atau perangkat, fasilitas, ya, wasilah atau perantara, ya, yang itu adalah, ya, bil muharram wa bisyubhat, yang bersifat haram dan syubhat. Ya, misalkan apa? Minat duyuni van nafaqat. Minat duyuni itu adalah ketika kita membayar hutang. Ya. Sekalian kita kalau membayar hutang pakai keringat sendiri ya. Jangan kita dapat yang subhat, ya, tahu-tahu dari sumbangan siapa, sumbangannya tidak tahu bentuknya apa, dari mana, yang jelas dari apa. Padahal hati kita kecil tahu ini orang baru dapat dari XYZ, ya, misalkan. Tidak usah disebut XYZ-nya. Tapi hati kecil tahu, lah ini jika boleh dibuat untuk bayar hutang. Wan nafkah, dan menafkahi anak istri. Jangan, artinya gini, ya, menafkahi anak istri kan wajib. Tapi wasilahnya, perantaranya, rezeki yang kita peroleh dengan cara tidak baik, nggak boleh. Ya. Wazakat, memanjar zakat dari hal yang subhat, yang haram juga nggak boleh. Ya. Wal kafarat, ya, dan juga kalau kita ada membayar kafarat, ya, itu juga nggak boleh. Ya. Wasail hurbati bisya'in minal muharramati wala bisya'in minas subhat. Jadi hal-hal yang tadi, yang wajib tadi, kita tidak boleh lakukan kalau perantaranya itu, wasilahnya itu, kalau instrumennya itu adalah syubhat dan haram. Ya, hati-hati bayar hutang, tapi dari yang haram ya bayarnya tidak sah. Bayar zakat, zakatnya dari sesuatu yang haram, yang tidak sah. Nah, walidzalika amthilatun, dan ini beberapa contoh. Ya. Yang pertama, al-awalu iktisabul harami linafaqatul iyal. Asani taqdimu irdha'il zaujati bi'idhatil walidati. Watsalits idda'u walidati bitadhiki hukukil zaujat. Ar-rabi' adzarbul auladi wa ihanantuhum li ajlil zaujat. Ini contoh sehari-hari yang kita lakukan. Al-awwal, ya, ini contoh 5 dulu ya. Al-awwal iktisabu harami linafaqatil iyal. Al-awwal iktisabul, ya, memberikan, mencari nafkah, ya, itu wajib. Tapi kita diharamkan menafkahi wajib itu linafaqatil iyal, karena itu adalah yang diperoleh dari yang haram. Nggak usah ikut satu pandangan golek yang haram angel ya, apalagi golek sing halal, jangan. Itu godaan yang sangat bahaya. Jadi dengan demikian mencari penghasilan yang haram itu dilarang untuk menafkahi keluarga, nggak boleh. Contohnya ya, ini sudah kita bahas 2 kali yang lalu ya. Yang kedua, ya,
taqdimu irdha'ir zaujati bi irdhati walidati. Menangkan yang kedua itu taqdimu irdha'il zaujat. Menyenangkan istri itu haram. Ya. Yang membuat bi irdhabil walidah, yang membuat orang tua kita itu membuat marah, ghadab. Ini para salikin, terutama para yang laki ya, izin. Mohon maaf, jangan jadi istri ya, ikatan suami istri, ikatan suami takut istri. Maaf, ini bukan yang istri tidak boleh ya, sama-sama dosa nanti. Jadi kalau kita mendahulukan menyenangkan istri, tapi ibu kita tersinggung dan marah, ini haram, nggak boleh. Ini kan banyak kan, saking cintanya istri, saat lebaran harus ketemu ibu tidak diperkenankan. Pokoknya Mas Pak E, ya, tergantung Pak E, Bapak E, ya, Bapak E. Ini kalau teman-teman sana, nggak boleh ke sana. Sekarang jalan aja sama saya. Ini menyenangkan istri, tapi membuat ibu kita ghadab. Ini haram. Jadi tujuan menyenangkan istri bagus, tapi kalau wasilahnya cara menyenangkan istri itu adalah menyakitkan ibu, itu haram. Tidak boleh. Jadi istri yang bagus adalah yang mengerti bagaimana suaminya bisa membahagiakan ibunya. Sebaliknya, suami yang baik adalah yang bisa mengerti, mendorong bagi istrinya untuk menghormat kepada orang tua. Kadang-kadang kan orang taat pada suami wajib, iya wajib, tapi menghormat birrul walidain juga wajib. Nah, ini yang penting kita bisa menempatkan ini. Ibu, bapak sekalian, sahabat sekalian yang saya cintai, jangan mati, ingat kisahnya Alqamah, pasti sudah ingat. Alqamah adalah Alqamah adalah seorang pemuda yang hebat, ya, sangat taat, sangat ahli ibadah, menghormat ibu. Tapi begitu punya istri, dia lupa ibunya. Begitu punya istri, dimanjakan dan semua kehendak istrinya diturutin, tetapi menyakitkan orang tua. Ingat? Nah, itu yang menyebabkan ibunya ini tersinggung. Ya, pendek kata cerita itu di surat di Alqamah itu kedengaranlah kalau Alqamah itu sakit keras, tidak bisa, nazaknya itu menyiksa, diminta ya orang Jawa nyebut ya gitu kan, suruh nazak menyebut la ilaha illallah, Allah, lupa semua, mulutnya keluh, nggak bisa bicara. Karena apa? Karena melanggar dan menyakiti orang tua. Apa artinya? Kemudian Rasulullah tahu. Dia tanya, apakah dia masih punya ibu? Punya. Cari ibunya. Carilah ibunya. Pertama nggak bergeming, kedua nggak bergeming, ya, kelek. Yang ketiga, ya saking marahnya ibu itu nggak mau nerima. Akhirnya nerima juga utusan Rasulullah. Ibu, Alqamah mau kita bakar dan sudah dikumpulkan kayu bakar. Hanya dengan ini yang bersangkutan apa bisa meninggal. Apa kata? Sak tego-tegone lorone anak, wong tua tetep nggak tego patine. Betul nggak? Sesakit-sakitnya hati ini kalau sang anak, untuk anak itu nggak tega, akhirnya dimaafkan. Ya udah, saya maafkan kesalahan anak saya. Karena Alqamah adalah istri, ikatan suami takut istri. Ya, maaf ya, istri jangan gagah-gagahan. Yang laki juga jangan gagal karena ada itu kamu nggak boleh. Nah, ini harus adil ya. Kemudian tidak jadi dibakar. Kemudian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alqamah.
Ini artinya kalau orang berani nyakitin orang tua itu, khususnya ibu, itu bahaya. Jangan karena istri ya, ini sahabat-sahabat saya, kemudian kita itu melupakan orang tua kita. Oke, ini yang kedua ya. At-thalits irdo'ul walidati bitarjiki hukuki zaujah. Yang ketiga itu juga sama, menyenangkan ibu ya. Irdo'ul walidati, menyenangkan ibu, tapi dengan cara bitarjiki hukuki zaujah. Tapi hak-hak istri dikurangi juga nggak boleh. Jadi kalau dengan ibu dilos, istri dijatah, ya sehari katakan berapa ya, 100.000 katakan. Pada barang-barang mahal anaknya 5, itu juga dolen, enggak boleh. Tapi kalau ibu semuanya dikasih juga enggak boleh. Jadi balance antara istri dengan ibu. Ini orang laki ini yang penting ya. Jangan kalau dengan istri pelit, ya. Tapi kalau dengan orang lain lomo, ya orang lain itu yang nggak dikenal itu, orang lain yang tidak ada hubungan di lomo, tapi istri pelit kepada orang tua di jor-joran juga enggak. Jadi ini namanya tidak balance, artinya menghormat ibu penting, tapi menyakiti istri juga nggak boleh. Begitu sebaliknya, istri juga jangan menghalang-halangi suaminya untuk taat pada orang tuanya. Ar-rabi darbul aulati ihanatuhum li ajli zaujah. Yang keempat itu memukul dan merendahkan anak demi istri. Pak, itu anak saya nomor loro itu nakal, gebukin. Ini nggak boleh. Menyenangkan istri, istrinya senang anaknya yang nakal digowokin oleh bapaknya, ya, diajar. Ya, saya jadi ingat dulu kan, zaman dulu kalau mendidik anak kan diajar, entah rotan, entah timbo itu airnya dikeprokan, itu kan di desa masih ada. Hanya disuruh suaminya, anak itu nakal, gebukin juga nggak boleh. Jadi menyenangkan istri dalam rangka menyiksa anak juga nggak boleh. Jadi semua itu harus dengan cara yang baik. Ya. Jadi yang kelima al-khamisun amru bil ma'ruf as-sababi minas sabbi wa syatmi wa la'ni wa dharar. Jadi yang kelima menyerukan kebaikan sambil menghina, mencela, mengumpat juga nggak boleh. Islam itu rahmah, bukan Islam kita ngajak, ayo para ibu, ayo kita jalankan sholat malam yang halus. Gimana sih ibu itu? Sudah diajarin, sudah dipidanoni saja, sudah dengarkan kemana-mana, kamu itu nggak pernah ibadah, juga nggak boleh. Jadi mengajak kebaikan harus dengan cara yang baik. Ini ya. Jadi ini yang ke berapa tadi? Yang ke-5. Yang ke-6 as-sadis irdo'ul walidain biqatil ahkam. Menyenangkan orang tua dengan cara memutus silaturahim itu juga boleh. Jadi silaturahim kembali sama orang boleh. Tapi kalau demi ibu kemudian ibunya ajak ke sono jangan. Jadi silaturahmi jalan, menghormat ibu dengan cara. Nah, ini ya. Yang terakhir ini contoh wasab'i darbul zaujah wal khadim illa khafa taksirahuma fi ma yu'iddanihi lahu mimma ittaharah aw riddan minhu anna dzalika ghadabullah ghadabun lillah wa la ghadiba al nafsi li isyani lakana dzalika aula bihi. Jadi seorang suami juga nggak boleh ya, memukul istri dan juga pembantu ya, karena khawatir lupa nggak bikinkan teh yang manis yang enak, dimarahi, digebukin lagi. Disuruh minta membuat air panas untuk mandi, tidak dibikin karena lupa, nggak boleh. Jadi pendek kata, ini adalah hak-hak sosial yang harus kita jalankan yang seimbang. Inilah yang di dalam ilmu ini adalah dalam rangka kita adab itu kan adab menyempurnakan kita beribadah pada Allah. Caranya juga bagus, ya. Karena apa? Ya, li isyani la kana aulabihi, maka dengan demikian diri sendiri
kalau kita kalau murka terhadap diri, maka kemaksiatan belum tentu juga lebih baik. Artinya gini, kalau kita marah-marah, dakwahnya itu dengan marah-marah, kan belum tentu yang lain mau. Sekarang banyak kan para salikin yang saya hormati, dakwah dengan cara marah, membakar, mengkafirkan, ya. Dakwah itu mengajak yang belum Islam menjadi Islam. Bukan dakwah dari Islam dikafirkan. Ini kan aneh lah. Ini nggak boleh menurut Syekh Izzuddin di dalam yang menyangkut terhadap larangan. Nah, dari 7 soal tadi, 7 soal tadi para salikin yang saya hormati, inilah yang disebut sesuai dengan apa? Sesuai dengan kaidah usul fikih. Al-ghayatu la tubarrirul wasilata illa bidalil. Ini kaidah usul fikihnya di sini. Jadi al-ghayah, tujuan yang baik, la tubarrirul wasilah, tidak membolehkannya adanya sebuah wasilah cara illa bidalil, kecuali wasilahnya itu dalilnya juga kuat. Jadi kita nggak boleh memilih ghayahnya ini, tujuannya ini, makosidnya ini, tapi wasilahnya jelek, salah, tidak boleh. Jadi antara ghayah, antara wasilah itu harus sama. Yang kedua, masih ingat, Salikin rahimahullah ada kaidah usul fikih juga, al-wasailu laha ahkamul maqasid. Jadi seluruh wasilah memiliki hukum yang sama dengan laha, artinya yang sama dengan siapa? Ahkamul maqasid, dengan hukumnya tujuan itu. Jadi tujuan yang baik hanya boleh dilakukan dengan cara yang baik. Jadi contoh 7 tadi adalah pelanggaran parameter kalau kita mau ambil langkah, harus memilih dan harus melakukan dengan cara apa, kepada siapa. Itu saja para salikin yang saya hormati. Bab ini menggenapi dari pasal sebelumnya. Tidak boleh, yang boleh ini. Sama-sama boleh, mana yang dibolehkan. Yang ketiga ini adalah lakukan yang baik, tapi caranya yang baik juga. Oke. Itu saja para salikin. Moga-moga kita mendapatkan ridho, maghfirah, rahmah dan idkum minan nar di bulan Ramadan ini. Minggu wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.